Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jati Nugroho SEMM. Saya merupakan dosen dari Home Base D3 Manajemen Pemasaran, jurusan Administrasi Bisnis Politeknik Negeri Semarang. Riwayat pendidikan saya yaitu di S2 Magister Manajemen Universitas Diponegoro dengan konsentrasi Manajemen Pemasaran, lulus pada tahun 2017. Kemudian S1 saya Manajemen Universitas Diponegoro dengan konsentrasi juga di Manajemen Pemasaran, lulus pada tahun 2014. Saya bergabung di Politeknik Negeri Semarang pada tahun 2019 dengan formasi dosen asisten ahli dan kualifikasi S2 Manajemen. Video ini merupakan rangkaian dari pernyataan diri dosen untuk Kinerja Dharma Perguruan Tinggi PDD UKTPT bidang pengajaran yang berbentuk audiovisual. Kemudian lanjut saya jelaskan mengenai deskripsi mata kuliah, kontrak kuliah, dan lain-lain. Setelah ini akan saya tampilkan deskripsi manfaat dan lain sebagainya. Ya, kemudian kita lanjut, saya akan menjelaskan tentang deskripsi manfaat RBS dan lain sebagainya. Untuk mata kuliah manajemen pemasaran, saya sampaikan setelah ini. Ya, saya akan menyampaikan tentang pengantar materi dan kontrak kuliah manajemen pemasaran dan lain sebagainya akan ada di PPT pada kali ini. Ya, di sini ada isi pengantar, kontrak kuliah, tugas, dan lain-lain. Kemudian saya akan menyampaikan tentang manfaat mata kuliah. Jadi di mata kuliah manajemen pemasaran ini bermanfaat bagi lulusan jurusan administrasi bisnis, di mana mendidik dan menghasilkan lulusan yang memahami tentang manajemen pemasaran yang sesuai dengan tuntutan kebutuhan pasar. Oleh sebab itu, setelah menyelesaikan mata kuliah ini, mahasiswa memiliki kompetensi teoritis akan manajemen pemasaran sebagai bekal kemampuan praktis dalam bidang pemasaran. Kemudian manfaat berikutnya, sehingga pada akhirnya mahasiswa memiliki kemampuan dan keterampilan dalam hal memasarkan barang dan jasa. Berikutnya deskripsi mata kuliah. Materi perkuliahan membahas mengenai apa dan bagaimana proses terjadinya pemasaran, di mana di dalamnya dibahas bagaimana kebutuhan, keinginan, dan permintaan. Pada materi manajemen pemasaran ini, dibahas pula perkembangan konsep pemasaran, lingkungan pemasaran, sampai penentuan segmentasi, target, memposisikan perusahaan produknya, pemahaman akan bauran pemasaran, yaitu ada terdiri dari produk, price, promotion, and place, dan jasa. Menjadi unsur penting dalam materi pembelajaran. Tidak hanya produk, tapi jasa pun juga termasuk di materi manajemen pemasaran ini. Kemudian belajar manajemen pemasaran akan membuat mahasiswa lebih memahami konsumen, sehingga mampu menjadi bekal ke depan dalam menghadapi konsumen yang sebenarnya. Dan kemampuan melakukan evaluasi menjadi tahapan akhir yang akan diperjelas pada materi ini. Kemudian ada beberapa standar kompetensi atau di mata kuliah ini. Di sini yang pertama ada pada akhir perkuliahan, diharapkan mahasiswa dapat mampu memahami tentang proses terjadinya konsep di pemasaran, mampu mengembangkan konsep-konsep pemasaran, kemampuan dalam melihat lingkungan pemasaran, kemampuan memanfaatkan secara maksimal sistem informasi pemasaran. Kemudian mampu memahami akan STP, yaitu segmentasi, targeting, dan positioning sebagai jantung pemasaran yang modern. Kemudian berikutnya ada mampu mengelola bauran pemasaran atau marketing, yaitu ada produk, price, promotion, and place. Di materi manajemen pasaran ini saya akan ada video pembelajaran. Kita masuk ke bagian price, di bagian diskriminasi harga. Berikutnya ini ada mampu memahami pentingnya evaluasi pemasaran. Lalu strategi perkuliahan yang akan dilakukan itu merupakan dia atau delivery, interaction, and assessment. Lalu ada tatap muka, lebih merupakan sebagai sarana berbagi pemahaman melalui pembelajaran bersama daripada mendengarkan uraian dosen. Kemudian mata kuliah ini menggunakan metode ceramah interaktif yang dibantu dengan metode kooperatif atau collaborative learning pada topik yang menentukan keterampilan bekerja sama tim, seperti pada penyelesaian tugas berkaitan dengan kasus pemasaran. Mahasiswa sebagai subjek pembelajaran dikondisikan aktif baik secara individu maupun dalam proses pembelajaran tersebut.
Kemudian untuk materi atau dan bacaan perkuliahan, di sini ada dari Kotler pada tahun 2017, kemudian ada dari penulisnya Riyadi dan Adi Setiawan tahun 2010, kemudian ada Bukhari Alma tahun 2018, kemudian ada Basu Swasta tahun 2018, ada McKinley Mary tahun 2022, kemudian ada tim pengajar dari manajemen pasaran tahun 2018, lalu ada Dr. Sudaryano pada tahun 2016. Kemudian judulnya ada manajemen pemasaran buku 1 dan 2, lalu ada pemasaran bukunya pemasaran dan dasar implikasinya, lalu manajemen pemasaran dan pemasaran jasa, kemudian ada judul manajemen pemasaran modern, lalu ada judul berikutnya ada marketing and communication towards global perspective, kemudian ada berikutnya dengan judul manajemen pemasaran, lalu berikutnya ada marketing management theory and implementation. Ya, di sini ada jadwal perkuliahan. Ini ada pada minggu pertama kita bahas tentang pendahulunya itu seperti apa, bacaan atau babnya sumbernya 1 sampai 7. Lalu pada minggu kedua perkuliahan pada semester ini kita bahas tentang perkembangan konsep dari pemasaran seperti apa, sumber bacaannya dari nomor 1 sampai nomor 7. Kemudian di minggu ketiga ada membahas tentang pemasaran seperti apa, untuk sumbernya dari nomor 1 sampai nomor 7. Lalu ada minggu keempat itu ada sistem informasi pemasaran, sumbernya nomor 1 sampai nomor 7. Kemudian minggu kelima dan minggu ke-6 kita bahas tentang konsep STP ya. Segmenting, targeting, dan positioning. Jadi butuh 2 minggu untuk menyelesaikan bab ini karena untuk segmentingnya cukup banyak, targeting juga, lalu dan positioning pun juga seperti itu. Sumbernya dari nomor 1 sampai nomor 7. Berikutnya ada minggu ke-7 motif dan perilaku konsumen, sumbernya ke-7. Berikutnya nomor 8 ada minggu ke-8 ada produk, sumbernya sampai 1 sampai 7. Kemudian di minggu ke-9 kita ada UTS atau ujian tengah semester. Lalu berikutnya di minggu ke-10 dan 11 itu kita membahas tentang harga, jadi seperti pengertian, deskripsi, dan lain sebagainya. Kemudian untuk video pengajar saya nanti kita membahas tentang harga ya, khususnya diskriminasi harga. Lalu ada promosi di minggu ke-12 dan ke-13. Berikutnya ada distribusi pada minggu ke-14. Kemudian di minggu 15 ada tinjauan singkat tentang jasa. Kemudian nomor minggu ke-16 ada pengendalian pasaran. Jadi perguruan di Polres ada sekitar 16 minggu. Lalu minggu ke-17 ada ujian akhir semester atau UAS. Kemudian berikutnya ada kriteria penilaian pada mata kuliah pasaran ini. Yang pertama, kriteria yang dinilai itu yang pertama adalah kedisiplinan, ketaatan, aturan, dan tata tertib, serta syarat keadilan sesuai perak Polines. Perak itu peraturan akademik Polines. Tingkat pemahaman dan ketepatan pemakaian konsep dengan contoh materi dan konsep manajemen pasaran, ketuntasan gagasan, kreativitas, kerjasama tim pada presentasi. Nanti ada kelompok presentasi, jadi kita lihat bagaimana cara mereka mempresentasikan tugas masing-masing. Berikutnya ada tingkat kemampuan menangkap permasalahan pada materi manajemen pasaran. Berikutnya ada tingkat kemampuan kelengkapan isi, kejelasan konsep, dan penguasaan materi, serta ketepatan waktu pada penyusunan tugas. Kemudian ada tugas dan ujian, di sini ada tugas individu dan juga tugas kelompok. Kemudian ada ujian kompetensi, lalu ada ulangan harian seperti tugas harian, kuis, dan lain sebagainya. Lalu ada ujian tertulis atau lisan, terjadwal atau tidak, jadi sewaktu-waktu bisa dilakukan. Ya, berikutnya ini ada kriteria penilaian. Penilaian prestasi hasil belajar mahasiswa dilakukan dengan metode penilaian acuan patokan. Nilai akhir mata kuliah dinyatakan huruf A, AB, B, BC, BC, C, D, dan E dengan bobot nilai sesuai dengan perak Polines atau peraturan akademik Polines sebagai berikut. Untuk nilai A,
itu rentang nilainya skornya 80 sampai 100 itu sudah mendapatkan nilai A. Untuk kriteria pencapaian kompetensi itu amat sangat kompeten. Kemudian untuk skor nilai 75 sampai 79 itu nanti akan mendapatkan nilai AB, itu kriterianya sangat kompeten. Kemudian untuk 70 sampai 74 itu nilainya B, itu kompeten. Kemudian untuk skor 66 sampai 69 itu BC, itu cukup kompeten. Kemudian untuk 60 sampai 65 itu C, itu hampir itu sama juga kriteria cukup kompeten. Lalu 40 sampai 59 itu D atau belum kompeten, dan 1 sampai 49 itu E atau disebut juga dengan belum kompeten. Ya, lain-lain kecurangan akademik, sanksi nilai E atau 0 untuk hasil ujian, mid, dan akhir. Kecurangan itu ada banyak seperti kayak mencontek, eh, melakukan kerjasama saat ujian, dan lain sebagainya akan mendapatkan nilai E. Keterlambatan pengumpulan tugas akan mendapatkan pengurangan nilai. Jadi misal terlambat, nilainya akan dikurangi dan tidak sama dengan yang on time. Ya, sekian deskripsi dan manfaat dan lain sebagainya tentang mata kuliah manajemen pemasaran ini. Kemudian silakan menyaksikan dari video pengajar saya. Terima kasih. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Jadi pada pagi hari ini kita akan membahas tentang diskriminasi harga di mata kuliah di dasar pemasaran ya. Mungkin sebelumnya kan untuk pengertian udah di pertemuan sebelumnya, jadi ini pertemuan berikutnya ya. Jadi sebelum masuk ke materi diskriminasi harga ini, saya ingin menyampaikan tentang di perusahaan terlebih dahulu ya. Jadi di perusahaan itu kan ada manajemen. Ya, ada yang tahu nggak di uh, manajemen dari perusahaan itu ada apa aja? Ya, sebenarnya yang pertama kan ada SDM, kemudian berikutnya apa lagi? Ya, keuangan ya. Berikutnya? Ya, benar, pemasaran. Lalu apa lagi? Operasional. Ya, benar, operasional, benar. Ya, jadi karena ini di mata kuliah dasar pemasaran, kita bahas tentang pemasaran ya. Jadi ini termasuk salah satu dari pemasaran. Ya, kalau di pemasaran itu ada apa aja? Kan ada 4P. Itu nanti apa aja? Ada price ya. Produk. Terus promotion. Lalu place ya. Jadi ini di sini kita membahas tentang price-nya ini ya. Terus untuk produk, promotion, dan price itu nanti kita bahas di pertemuan berikutnya. Ya, kita masuk tentang diskriminasi harga. Ya, jadi di sini nanti kita akan bahas tentang apa aja definisi dari diskriminasi harga itu tersebut. Kemudian ada tujuan dari diskriminasi harga itu apa aja. Kemudian ada syaratnya juga, nanti apa aja dari diskriminasi harga. Berikutnya ada diskriminasi harga tingkat pertama. Kemudian ada diskriminasi harga tingkat kedua, lalu yang terakhir ada tingkat yang ketiga. Ya, kita bahas dulu dari yang pertama ya. Jadi untuk definisi yang pertama itu
penentuan harga yang berbeda. Jadi kan setiap orang dengan produk yang sama kadang harga ini kan beda ya. Nanti untuk detailnya beberapa slide setelah ini ya. Kan kadang meskipun sama-sama produk makanan, kayak makanan minuman di XX Brand sama di Indomaret itu kan pasti beda ya, dan pasti lebih mahal di XX Brand. Nanti untuk contoh-contoh berikutnya dan tujuan berikutnya ada di slide setelah ini. Ya, berikutnya ini ada tujuannya. Dan tujuan dari diskriminasi harga itu untuk meningkatkan penerimaan. Jadi supaya omset dari perusahaan ini meningkat ya. Jadi kan kalau di perusahaan itu kan butuh omset. Jadi biar omset dari perusahaan itu meningkat. Jadi kayak misal di Exogen itu katanya pendapatan dari film tuh nggak seberapa. Dari misal tiket 30.000 atau 50.000 itu cuma Exogen dapat berapa persen gitu loh. Jadi nggak banyak. Jadi kebanyakan itu dari pendapatannya, income-nya dari itu ya, dari kafe, dari makanan, minuman dan lain sebagainya. Karena kalau misal dari film itu kan dibagi ya sama yang pembuat film, dibagi sama tim produksi, sama lisensi dan lain sebagainya. Ya, kemudian ini ada contoh. Contoh yang pertama, ini praktek penentuan harga oleh perusahaan energi listrik dan BBM ya. Kalau di Semarang ini kan nggak ada ya BBM, cuma ada Pertamina, beda kayak di Jakarta, terus di Surabaya itu kan ada Shell, ada Vivo, dan lain sebagainya. Di sini ada yang pernah nyoba BBM selain Pertamina? Ya, belum pernah ya. Ya, Shell bisa, terus Total juga bisa, Vivo juga bisa. Di sini yang dari Jabodetabek, ya, siapa? Ya, Devi. Di Banten kan ada kan? Tapi pernah ngisi nggak di selain Pertamina? Oh ya. Perasaannya juga lebih enak Pertamina atau yang selain itu? Kalau di sana tuh harganya lebih mahal, tapi sepi banget. Iya, iya, iya. Tetap kalau misal Pertalite tetap ke Pertamina ya. Jadi ini harga beda karena Pertamina kan disubsidi pemerintah, jadi dia mendapatkan harga yang berbeda dan lebih murah daripada SPBU-SPBU yang lain. Kemudian berikutnya yang kedua, ini praktek penentuan harga serta layanan. Ini ada contohnya di BPJS. Jadi kan BPJS itu kan ada kelas 1, 2, dan 3. Terus kalau di kelas ini BPJS-nya pada kelas berapa daftarnya? Atau asuransi dari kampus kan kayaknya ada ya? Itu BPJS atau bukan, apa dari swasta? Oh, dari swasta ya, sama dari swasta ya. Nah, kalau di sini kan beda-beda ya, ada yang kelas 1, ada yang kelas 2, ada juga yang kelas 3. Ya, kemudian berikutnya, ini ada penentuan harga lebih murah untuk pertunjukan siang dibanding malam hari. Ini kayaknya kemarin, contohnya kayak di Saloka itu ya, bulan kemarin ada yang jalan-jalan ke Saloka, ada jalan-jalan ke Saloka ya. Itu siapa aja yang ikut ke sana? Oh, kayaknya kemarin ada Hendri juga ya, Hendri ikut juga ya. Oh, oh berarti nggak sama teman kelas ya? Hmm. Itu kan kemarin kalau nggak salah di Saloka berapa, 50.000 ya? Ya. Ya kalau malam kan di saya tes dulu. Kayak di Saloka kan, contohnya di Saloka malam itu kan 50 itu, kalau hari hari siang berapa? 125 ya?
biasanya itu 125. Ya, kalau dari pagi ya, kan jam 9 bukanya, itu kan 125. Jadi ini harga yang berbeda antara siang dan malam. Untuk bulan ini masih ada nggak promonya atau bulan kemarin aja? Udah nggak ada, tapi adanya promo Agustus, Pak. Oh, Iya, di bulan Agustus. oh ya, karena setiap bulan emang promonya beda-beda. Ya, kemudian berikutnya yang keempat nih, penerimaan jasa angkutan umum. Contohnya kayak tiket untuk lansia ya. Mungkin sekarang udah jarang, kok BRT gimana? 1.000 itu pakai itu ya? KTP atau KTM? Oh ya, ya. Jadi untuk yang empat ini contohnya kayak di BRT Semarang itu. Jadi untuk BRT Semarang itu kan kalau misal pakai KTM itu bisa cuma 1.000 ya. Dari 3,5 atau 4.000 sekarang. Oh ya. Jadi dari 4.000 jadi 1.000 rupiah itu bisa sampai Bawen ya. Ya sampai mana-mana sampai paling jauh Bawen nih kayaknya, atau ada yang lebih jauh lagi. Ya. Karena emang teman saya kuliah waktu S2 dulu juga udah lulus tapi masih punya KTM, masih tetap dihitung 1.000 ya. Lumayan dari Semarang sampai ke Ungaran itu, katanya kalau misal pakai motor malah lebih boros bensinnya. Jadi mending pakai BRT. Kemudian ini ada penentuan tarif menginap di hotel lebih murah di hari tertentu. Kemudian di sini ada yang tahu? Ya, kita lanjut. Lagi ini ada kemudian yang kelima ini penentuan tarif menginap di hotel lebih murah hari tertentu. Di sini ada yang tahu nggak untuk hotel bintang 5 itu biasanya promonya di hari apa? Kalau hotel bintang 4 dan 5 itu biasanya di weekend ya biasanya promonya. Terus kalau hotel bintang 3 atau bintang 2 itu di weekday. Karena kebanyakan ini saya jelaskan terlebih dahulu untuk bintang 4 dan 5 biasanya kan yang yang menginap di situ kan untuk bisnis-bisnis ya, biasanya kayak pejabat seperti kayak menteri atau mungkin kepala dinas, atau bisa mungkin camat dan lain sebagainya. Itu biasanya untuk bisnis atau manajer, itu biasanya di sini. Dan kalau misalnya untuk bisnis kan biasanya itu ya, pasti hari kerja antara Senin sampai Kamis. Dan kalau misal cuma Sabtu Minggu, weekend biasanya jarang ya untuk bisnis. Biasanya promonya di situ. Sedangkan untuk bintang 2 dan 3 itu kan rata-rata buat perjalanan, buat vacation dan lain sebagainya. Itu kan cenderung di weekend, jadi dia promonya di weekday ya. Untuk promonya. Jadi kalau weekend biasanya cenderung naik, terus kalau weekday itu bisa lebih murah. Terus ada penentuan tarif telepon internet daerah tertentu. Jika misal di Jawa sama luar Jawa kan pasti berbeda ya. Ya mungkin ini dulu ya, karena keterbatasan waktu yang kita miliki. Terus sebelum saya akhiri, mungkin ada yang mau ditanyakan atau disampaikan terlebih dahulu. Ya silakan satu orang aja tanya, nggak apa-apa. Ya yang mengenai ini. Nanti saya catat namanya. Jadi biar untuk apresiasi ya, karena udah bertanya di mata kuliah ini.
Ya, sambil saya eh, catat ya untuk namanya, silakan perkenalkan diri. Baik, perkenalkan nama saya Azhar Nurina. Eh, Ya. absen 8, saya izin bertanya Pak mengenai diskriminasi healthcare. Tadi kan sudah dijelaskan beberapa hal. Nah, kenapa sih Pak suatu negara itu harus menerapkan kebijakan diskriminasi healthcare gitu? Kenapa harus ada diskriminasi healthcare? Ya, baik. Pertanyaan yang bagus, mungkin langsung saya jawab ya. Kenapa setiap negara punya diskriminasi harga sendiri-sendiri? Karena kadang pajak setiap negara kan beda-beda ya. Yang dari kadang produk dari luar negeri masuk ke Indonesia sama Singapura pun juga pasti beda pajaknya. Jadi kalau misal kadang di Arab Saudi kan itu kan nggak ada pajak. Jadi harga kendaraan di sana kan sesuai faktur. Kalian kalau misalnya buka BPKB itu kan di paling belakang itu kan ada faktur ya, itu harga sebelum pajak. Terus kalau misalnya udah masuk dealer tuh harganya bisa sampai 1 atau 1,5 kali lipat lebih mahal kalau udah pajak. Sedangkan di Arab Saudi kan nggak ada pajak tuh, harganya bisa lebih murah. Kayak kemarin saya muncul di IG itu kan di Qatar itu kan banyak mobil Land Cruiser ya. Terus infonya di kolom komentar tuh dari netizen, sebenarnya di sana harga Land Cruiser kalau di sini udah hampir 2M ya. Ternyata di sana cuma 600 atau 700 juta. Karena kalau misal masuk Indonesia kan ada PPN, PM, PPN dan lain sebagainya, jadi lebih jatuhnya lebih mahal. Sedangkan di Qatar sana kan nggak ada pajak, jadi harganya sesuai sama faktur yang ada di BPKB-nya yang kadang nggak terlalu mahal. Jadi biar tahu, agar kalian tahu harga asli kendaraan itu di BPKB ada fakturnya dari dealer, itu harga asli dari produk tersebut. Jadi maka dari itu harga masing-masing negara kan pasti berbeda ya. Jadi seperti itu penjelasannya. Ya, itu tadi udah terjawab ya pertanyaannya. Ya, mungkin itu dulu dari saya karena keterbatasan durasi ya. Mungkin sekian dari saya, kita lanjut ke pertemuan berikutnya. Ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ya. Ya.